pagi Ibu, selamat datang di Apotek Avia Farma. Perkenalkan saya Inas, apoteker yang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Mbak, saya ingin menebus resep obat di apotek. Baik, sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Indri Mbak. Baik Ibu Indri, karena kondisi pandemi COVID-19 ini, Apotek Avia Farma menggunakan fasilitas online pada layanan konseling agar meminimalisir penularan COVID-19. Lalu tujuan dari konseling ini sendiri adalah untuk memaksimalkan outcome atau hasil terapi yang sedang dijalani oleh Ibu Indri. Kalau begitu, apakah Ibu Indri bersedia meluangkan waktunya sekitar 10-15 menit ke depan untuk melakukan sesi konseling bersama saya? Boleh Mbak. Baik, terima kasih Ibu atas kesediaannya. Lalu sebelumnya saya meminta izin untuk mendokumentasikan hal-hal terkait riwayat kesehatan dari Ibu. Tetapi Ibu Indri tidak perlu khawatir karena informasi yang diberikan pada apotek ini saya jamin kerahasiaannya. Seperti itu ya? Iya Mbak. Baik, kalau begitu boleh dikirimkan terlebih dahulu Ibu resepnya kepada nomor WhatsApp yang tadi saja? Sebentar ya Mbak, saya kirimkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ibu. Resepnya sudah saya kirim ya Mbak? Oh iya, sebentar saya cek terlebih dahulu ya. Baik, kalau begitu saya konfirmasi terlebih dahulu resepnya. Jadi ini ada resep dari Dr. Zahra per tanggal 17 November 2021. Ditujukan untuk Ibu Indri usia 35 tahun. Ibu mendapat obat 2 macam KDT-OAT fase intensif sebanyak 30 tablet. Yang satunya ini ada ibuprofen sebanyak 20 tablet. Seperti itu ya. Berarti benar ini resep untuk Ibu pribadi ya? Iya benar Mbak. Baik, lalu kalau berdasarkan resep ini, berarti ini sudah baru kali pertama ya Ibu menerima resep yang serupa? Iya benar Mbak. Baik, kemudian waktu kemarin konsultasi dengan dokter, apakah Ibu telah dijelaskan mengenai obat-obatan yang akan digunakan? Dokternya sendiri tidak menjelaskan secara rinci ya Mbak, tapi katanya untuk obat divisi saya gitu. Baik, kemudian apakah sudah dijelaskan juga mengenai cara pemakaiannya Ibu? Kalau kata dokternya itu diminum seperti biasa saja, nanti selebihnya akan dijelaskan oleh apotekernya gitu. Oh begitu, kemudian apakah dijelaskan juga oleh dokter mengenai harapan atau outcome dari terapi yang dijalani? Kalau yang itu nggak dijelasin sih Mbak sama dokternya, mungkin biar cepat sembuh aja ya Mbak. Oh iya, betul seperti itu Ibu, tapi Ibu Indri tidak perlu khawatir karena nanti saya akan jelaskan lebih rinci. Jadi mohon diperhatikan dengan baik dan kalau dari Ibu Indri ada yang mau ditanyakan atau ada penjelasan yang kurang jelas, bisa langsung interupsi saja seperti itu ya. Oke Mbak. Baik, kalau begitu mungkin bisa diceritakan Ibu keluhan yang dialami. Jadi saya itu batuk-batuk parah gitu Mbak, terus kadang sampai terasa nyeri dadanya karena batuk. Pernah juga demam sampai menggigil gitu, kadang sampai keringat dingin gitu Mbak. Oh baik, berarti batuk-batuk sampai nyeri, terus tadi demam ya Ibu sampai menggigil gitu dan keringat dingin gitu ya? Ya Mbak. Kalau untuk batuknya sendiri apakah sudah sampai mengeluarkan darah Ibu? Kalau mengeluarkan darah enggak sih Mbak, cuma berdarah aja. Baik, kemudian untuk aktivitas sehari-hari bagaimana? Apakah akhir-akhir ini Ibu Indri melakukan aktivitas yang berat? Kalau aktivitas berat enggak Mbak, sekarang sudah banyak istirahatnya. Kerja juga saya dari rumah aja Mbak. Oh gitu, tidak ada ya, berarti sekarang sudah banyak rehatnya. Terus berarti sekarang sedang WFH ya Bu ya? Iya Mbak. Ya. Kemudian untuk pola makannya Ibu bisa diceritakan? Kalau saya makannya teratur Mbak, 3 kali sehari, tapi sering merasa nggak nafsu makan gitu, cuman saya paksakan makan walaupun cuma beberapa sendok aja. Baik, sudah baik sekali ini, pertahankan ya Ibu Indri. Kemudian perlu diingat juga untuk mengkonsumsi makanan yang higienis dan bergizi. Kalau mau aman itu memang lebih baik masakan dari rumah. Yang penting kebutuhan seperti karbohidrat, protein, serat-seratnya itu terpenuhi. Mungkin saya tambahkan juga selama masa pengobatan tuberkulosis ini, alat-alat pribadi termasuk alat makan itu dipisahkan dengan anggota keluarga yang lain gitu ya. Iya Mbak. Baik, kemudian apakah selain dari resep dokter, Ibu Indri ada mengkonsumsi obat-obatan lain atau jamu-jamuan seperti itu, Ibu?
Kalau jamu-jamuan enggak sih Mbak, saya cuma pakai obat yang dikasih sama dokter aja. Baik, kemudian apakah Ibu Indri memiliki riwayat penyakit tertentu? Enggak ada Mbak. Kemudian terkait alergi terhadap makanan, obat, atau hal-hal tertentu seperti itu, apakah memiliki Ibu? Saya nggak ada riwayat alergi apapun kok Mbak. Oh iya, sudah baik ya. Kemudian saya rasa informasi yang saya butuhkan juga sudah cukup. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai terapi yang akan dijalani oleh Ibu Indri. Jadi mohon untuk diperhatikan baik-baik ya. Iya Mbak. Baik, jadi di sini Bu Indri mendapat 2 macam obat. Yang pertama ada obat antituberkulosis kombinasi dosis tepat fase intensif. Bentuknya tablet, kemudian kandungannya ada isoniazid, pirazinamid, ethambutol, dan rifampicin. Fungsi obatnya ini untuk membunuh bakteri aktif dalam tubuh, terutama pada paru-paru, karena memang TBC itu yang diserang kebanyakan pada paru-paru begitu Ibu. Obat ini diminumnya 1 kali sehari sebanyak 4 tablet sekali minum. Kemudian baiknya diminum 1-2 jam sebelum sarapan pagi. Dan di sini kan Ibu Indri diberikan 30 tablet. Jadi kalau diminum 1 kali sehari sekali minum 4 tablet, itu kira-kira akan habis dalam kurun waktu 1 minggu. Jadi sebelum itu Ibu sudah harus kontrol lagi ke dokter untuk mendapatkan resep lanjutannya ya. Baik Mbak. Baik, kemudian rangkaian obat ini akan berjalan selama kurang lebih 6 bulan. 2 bulan itu untuk fase intensif dan 4 bulan itu untuk fase lanjutan. Jadi walaupun Ibu Indri sudah merasa jauh lebih baik badannya atau sudah merasa sehat bugar seperti itu, obat OAT ini harus tetap dihabiskan karena untuk memastikan bahwa bakterinya itu nanti sudah benar-benar dalam kondisi mati. Karena nanti kalau konsumsinya itu bolong-bolong, frekuensi minum obatnya itu bolong-bolong, itu bisa saja obatnya yang tadinya udah mau mati ini bisa hidup kembali Bu, dan itu malah mengulang periode konsumsi obatnya ini yang tadinya udah mau selesai 6 bulan itu malah bisa ngulang lagi, ngitung 6 bulan dari awal gitu ya. Jadi kan istilahnya eman-eman nanti kebuang juga materinya, terus waktunya gitu ya Ibu. Jadi mohon diperhatikan. Iya Mbak. Baik, mungkin untuk lebih menunjang itu Ibu bisa mengeset reminder atau alarm gitu, dan juga bisa koordinasi dengan anggota keluarga yang lain untuk mengingatkan mengkonsumsi obatnya tepat waktu seperti itu. Ya. Baik, saya lanjutkan ya. Untuk obat kedua ini, Ibu mendapat obat namanya ibuprofen. Kandungannya ada ibuprofen 400 mg. Bentuknya tablet, fungsinya adalah untuk menurunkan demam yang dialami. Diminum 3 kali sehari, sekali minum itu 1 tablet aja. Lalu setelah makan, bagusnya itu dikonsumsi setelah makan dan saat makan. Kemudian obat ini dikonsumsi saat demam saja Ibu, jadi ketika demamnya sudah mereda itu bisa langsung dihentikan gitu ya. Apakah sudah jelas? Sudah jelas Mbak. Baik, dari penjelasan obat tadi apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada Mbak, sudah jelas semua. Baik, saya lanjutkan. Kemudian perlu saya sampaikan juga mengenai efek samping yang mungkin akan terjadi, namun Ibu Indri tidak perlu khawatir karena efek samping ini tidak terjadi di semua orang. Dan asalkan Ibu Indri mengkonsumsi obatnya ini sesuai instruksi dan anjuran, pasti kemungkinan besar aman gitu ya Ibu. Baik, untuk obat KDT-OAT ini akan menimbulkan efek samping seperti ruam pada kulit, mual, muntah, begitu, dan kesemutan juga urin kemerahan. Kalau ibuprofen ini dapat menimbulkan perut kembung dan mual muntah. Untuk mengantisipasi rasa tidak nyaman pada pencernaan yang dialami oleh ibuprofen ini, obat ibuprofen itu bisa dikonsumsi saat makan, lebih tepatnya yaitu setelah suapan ketiga sampai keempat, kemudian diminum ibuprofennya, setelah itu bisa lanjutkan makan kembali gitu. Jadi Ibu Indri makan seperti biasa sampai suapan ketiga, habis itu obat ibuprofennya dikonsumsi dan lanjutkan makan kembali gitu. Sudah jelas ya Ibu? Jelas Mbak. Ya, namun kalau dirasa efek samping yang ditimbulkan oleh obat-obatan ini itu cukup mengganggu keseharian dan aktivitas yang Ibu Indri lakukan, itu Ibu Indri bisa langsung mengkonsultasikannya ke dokter atau ke saya saja gitu. Baik Mbak. Baik, kemudian biasanya Ibu menyimpan obatnya ada di mana ya? Apakah ada kotak tersendiri? Kalau saya biasanya simpan obat di kotak obat tersendiri gitu Mbak.
baik ya Ibu, memang sebaiknya obat disimpan tersendiri di kotak, disimpan pada suhu ruang, dan dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Kemudian obat-obatan ini bersifat individu ya Ibu, jadi hanya boleh digunakan oleh Ibu Indri saja, jangan membagikan ke orang lain. Baik, Mbak. Baik, selain obat-obatan tersebut, untuk menunjang pengobatan, Ibu juga perlu memperhatikan kebersihan, baik dari ruangan yang sering ditinggali, apalagi sekarang sedang WFH ya Ibu, mungkin kamar, terus kantor, ruang kerja, begitu. Itu jangan sampai terlalu lembab dan pastikan selalu bersih. Kemudian, seperti yang saya sampaikan di awal, alat-alat pribadi juga perlu dipisahkan, seperti alat makan. Selain itu juga perlu dijaga untuk pola makannya, pastikan makanan yang higienis dan bergizi, dan yang pasti banyak-banyak istirahat gitu. Dan mungkin karena sekarang sedang kondisi masih pandemi ya Ibu, jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat berpergian, seperti itu. Bisa dipahami Ibu? Nah, Mbak. Baik, kemudian dari penjelasan saya tadi berarti sudah jelas. Dan ini juga obat-obatnya sudah saya cek, masih tersegel rapi dan juga tidak ada interaksi antar obat. Waktu expired date-nya juga masih lama di tahun 2023, sehingga obat-obatan ini saya nyatakan aman dikonsumsi gitu. Baik, Mbak. Baik Ibu, kemudian untuk mencegah adanya miskomunikasi antara saya dan Ibu Indri, mungkin boleh Ibu untuk diulangi penjelasan saya terkait poin-poin penting obat-obatan dan terapi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ada 2 obat ya Mbak. Obat yang pertama ini obat KDT-OAT, diminumnya 1 kali sehari. 1 kali minum itu sebanyak 4 tablet. Lebih baik diminum 1-2 jam sebelum sarapan pagi, gitu ya Mbak? Ya. Untuk obat yang kedua ini ada obat ibuprofen, diminumnya 3 kali sehari. Kalau bisa saat atau setelah makan. Itu obatnya diminumnya kalau merasa demam aja. Kalau udah nggak demam nggak usah diminum gitu. Baik, sudah bagus sekali nih penjelasannya. Mungkin saya perlu tekankan lagi untuk obat yang buat TBC, obat OAT KDT ini diminumnya sampai habis. Jadi jangan sampai nanti ada bolong-bolong begitu ya Bu. Bisa nanti diingatkan juga anggota keluarga yang lain untuk mengingatkan mengkonsumsi obat. Dan kalau obatnya sudah mau habis, itu bisa langsung ke dokter untuk nanti diresepkan kembali begitu. Baik, Mbak. Baik, mungkin penjelasannya ini terlihat banyak, namun kalau sudah dijalani pasti akan mudah dan terbiasa. Upayakan patuh menggunakannya supaya nanti bisa mengurangi gejala yang dialami dan nanti Ibu Indri juga dalam menjalankan aktivitas itu tidak terganggu begitu. Baik, Mbak. Baik, Ibu. Kemudian kalau ada yang lupa nanti saat mengkonsumsi obatnya atau ada yang masih dibingungkan, bisa langsung menghubungi saya melalui WA yang tadi Ibu hubungi, Ibu kontak itu. Terus nanti akan saya kirimkan juga mengenai leaflet penanganan TBC dan juga pola hidup sehat. Baik, terima kasih ya, Mbak. Baik Ibu, terima kasih kembali. Kemudian ini obat-obatannya setelah ini akan langsung saya kirimkan melalui kurir apotek. Mungkin nanti akan diterima paling lambat 3-4 jam kemudian. Jadi nanti bisa ditunggu saja dan kalau sudah diterima bisa langsung konfirmasi kepada saya. Begitu ya Ibu? Baik, Mbak. Baik, kemudian karena saya rasa informasi yang diberikan sudah cukup dan Ibu Indri juga sudah paham mengenai terapinya, jadi sesi konseling ini saya akhiri sampai sini. Terima kasih Ibu Indri sudah meluangkan waktunya dan semoga cepat pulih. Terima kasih, Mbak. Baik, selamat berkegiatan kembali Ibu.